Langit biru cerah terhampar di atas kota metropolitan sibuk, dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke langit. Di antara gedung-gedung itu, terdapat sebuah bangunan tua yang terlihat terlantar dan ditinggalkan di tengah-tengah kota. Rangga, seorang pemuda berani dan petualang, datang untuk menjelajahi bangunan itu bersama temannya, Melissa. Namun, apa yang dimulai sebagai petualangan yang sederhana berubah menjadi sebuah perjalanan epik yang mempertaruhkan keberanian dan kematian mereka. Rangga melangkah cepat di sepanjang jalan beraspal dengan jaket kulit hitam dan topi menutupi rambut berantakannya. Dia tiba di depan bangunan tua yang terlihat seperti pabrik terbengkalai. "Hai, Rangga." "Ada apa?" tanya Melissa. "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin melihat-lihat," jawab Rangga sambil tertawa kecil. "Apa yang ingin kau lihat?" "Kau belum pernah datang ke sini sebelumnya?" tanya Melissa lagi. "Saya tidak tahu. Saya merasa ada yang menarik di sini," jawab Rangga. "Baiklah, jika kau bilang begitu. Namun, kita harus hati-hati. Siapa tahu ada bahaya yang mengancam," kata Melissa sambil memperingatkan. "Tidak usah khawatir, aku tidak akan terlalu berisiko," ujar Rangga sambil memasuki bangunan. Mereka mulai menjelajahi setiap ruangan. Di sebuah ruangan yang sunyi, Rangga merasakan ada yang aneh. Dia merasa bahwa ada kekuatan yang memanggilnya. Keduanya mulai menjelajahi setiap ruangan bangunan itu. Meskipun tidak ada yang menarik perhatian Melissa, Rangga merasa ada yang aneh. Dia merasakan kekuatan yang kuat memanggilnya dan menuntunnya ke sebuah ruangan yang sunyi. "Kau merasakan sesuatu?" tanya Rangga kepada Melissa. Melissa menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak merasakan apa-apa." Rangga kemudian menjauh dari Melissa dan merasa ada yang aneh di ruangan itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di tengah ruangan dan memanggil Rangga. Dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari cahaya itu dan terjebak dalam perjalanan yang tak terduga. "Apa yang terjadi?" "Aku merasa terhisap ke dalam cahaya ini," teriak Rangga dengan ketakutan. Melissa mencoba menyelamatkan Rangga, tetapi dia tak mampu mengeluarkan Rangga dari kekuatan cahaya itu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Melissa cemas. Rangga merasakan kekuatan yang luar biasa dari cahaya itu, dan dia merasa energi baru memasuki tubuhnya. Dia merasakan kekuatan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa lebih kuat daripada sebelumnya. "Rangga, bagaimana perasaanmu?" tanya Melissa khawatir. "Aku baik-baik saja, Melissa. Aku merasa kekuatanku bertambah, dan ada sesuatu yang baru yang terbangun di dalam diriku," jawab Rangga dengan penuh semangat. Melissa melihat ke arah Rangga dengan penuh rasa takjub dan keheranan. Dia merasa bahwa Rangga telah berubah menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. "Apa yang telah terjadi padamu, Rangga?" tanya Melissa. "Ada sesuatu yang baru yang terbangun di dalam diriku, Melissa. Aku merasa lebih kuat dan lebih percaya diri," jawab Rangga. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Melissa, mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka dari Rangga. Rangga dan Melissa saling memandang, dan tiba-tiba tempat ini berubah seolah-olah mereka terkirim ke dimensi yang berbeda. Sangat tidak dapat dideskripsikan, namun tempat ini seperti galaksi di atas langit. Mereka berdua benar-benar tidak percaya dengan situasi yang mereka alami. Rangga dan Melissa masih terpaku memandangi keindahan yang terbentang di depan mereka, tak percaya dengan situasi yang sedang terjadi. Namun, muncul dari atas sosok entitas yang sangat besar dan tubuhnya seperti kumpulan kosmik yang tidak terlihat dan seperti tidak berwujud. Dihadapkan kepada mereka sosok entitas supernatural yang memberitahu bahwa mereka dipilih untuk menyelamatkan dunia fantasi yang sedang dalam bahaya. "Rangga,
Melissa, saya adalah entitas yang telah memilih kalian untuk menyelamatkan dunia fantasi yang sedang dalam bahaya, kata entitas itu dengan suara yang tenang. Apa maksudnya? Tanya Rangga, masih bingung dengan situasi yang terjadi. Dunia fantasi ini sedang menghadapi ancaman dari seorang antagonis yang sangat kuat yang disebut Underlord. Kekuatan kalian dari dunia nyata akan menjadi bekal yang berharga dalam pertarungan melawan Underlord, jelaskan entitas itu. Melissa masih terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Rangga pun mulai bertanya dalam hatinya, mengapa kami dipilih? Apa yang membuat kami berbeda dengan orang lain? Sementara itu, dalam hati Melissa, dia merasa takut dan ragu. Apa yang akan terjadi jika kami gagal? Kami hanya manusia biasa, bagaimana bisa melawan Underlord? Namun, entitas itu bisa membaca pikiran mereka. Kalian dipilih karena kalian memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan dalam menyelamatkan dunia fantasi ini. Rangga memiliki keberanian dan ketegasan, sedangkan Melissa memiliki kecermatan dan kebijaksanaan, jelas entitas itu. Rangga dan Melissa saling memandang, merenungkan perkataan entitas itu. Akhirnya, Rangga memberanikan diri untuk bertanya, apa yang akan terjadi jika kami gagal? Jika kalian gagal, dunia fantasi ini akan musnah dan Underlord akan menguasainya. Namun, kalian akan diberikan kekuatan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi Underlord, jawab entitas itu dengan tegas. Setelah berpikir sejenak, Rangga dan Melissa pun menyetujui tugas yang diberikan entitas itu. Mereka berdua sadar bahwa ini bukanlah hal yang mudah, namun mereka juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh takdir untuk melakukan hal besar dan menyelamatkan dunia fantasi ini dari kehancuran yang mengancamnya. Kami harus melakukan apa sebenarnya? Tanya Rangga. Kalian harus menghadapi Underlord dan mengalahkannya, jawab entitas tersebut dengan suara serak. Dia merupakan sosok yang sangat kuat dan berbahaya bagi dunia ini. Underlord? Tanya Melissa, siapa dia? Underlord adalah sosok antagonis dalam dunia ini, jelaskan entitas itu. Dia telah lama menunggu kesempatan untuk mengambil alih dunia fantasi ini dan menguasainya dengan kekuatan gelapnya. Dia akan menghancurkan segala yang ada di hadapannya dan membuat dunia ini menjadi tempat yang mengerikan. Rangga dan Melissa saling pandang, mereka tahu bahwa tugas yang dihadapi sangatlah berat. Namun, mereka juga merasa terpanggil untuk menjalankannya. Bagaimana kami bisa melawan Underlord? Tanya Rangga. Kalian akan diberikan kekuatan yang melebihi kemampuan kalian di dunia nyata, jawab entitas tersebut. Dan sebagai latihan, kalian akan menyerang pasukan Underlord untuk menguji kemampuan kalian. Namun, jangan khawatir, kalian akan diselamatkan dan dikembalikan ke tempat yang aman dalam gua. Rangga dan Melissa mengangguk, mereka tahu bahwa tidak ada jalan lain selain melaksanakan tugas ini. Dunia fantasi ini terancam dan mereka adalah satu-satunya harapan. Dengan penuh tekad, mereka bersiap-siap untuk memulai perjalanan mereka menuju kekuatan yang baru dan menghadapi bahaya yang mengancam dunia ini. Kita harus mengumpulkan kekuatan dan persiapan untuk menghadapi Underlord, musuh terbesar kita, jawab Rangga. Melissa menatap Rangga dengan tatapan penuh semangat. Dia tahu bahwa Rangga adalah sosok yang bisa memimpin, dan dia akan selalu siap untuk mengikuti Rangga kemanapun dia pergi. Aku siap untuk mengikutimu, Rangga. Kita akan menghadapi Underlord dan mengalahkannya, kata Melissa dengan semangat. Rangga tersenyum dan memandang Melissa dengan penuh kepercayaan dan keberanian. Kita akan melakukannya bersama-sama, Melissa. Kita akan mengalahkan Underlord dan menyelamatkan dunia ini dari ancamannya, ujarnya. Dengan tekad yang bulat,
Rangga dan Melisa melanjutkan perjalanan mereka untuk mengumpulkan kekuatan dan persiapan untuk menghadapi Underlord, musuh terbesar mereka. Perjalanan epik yang penuh dengan petualangan dan persahabatan dimulai. Melisa dan Rangga memegang senjata canggih yang diberikan oleh entitas. Senjata itu terlihat futuristik dengan desain yang ramping dan halus, terbuat dari logam hitam yang mengkilap. Setiap senjata memiliki tombol-tombol kontrol yang kompleks dan layar holografik yang menampilkan data dan informasi tentang senjata. Melisa memegang senjata yang panjang, dengan bilah yang halus dan tajam. Senjata itu terlihat seperti pedang, tetapi dengan beberapa modifikasi teknologi yang rumit. Di pegangan senjata terdapat tombol-tombol kontrol dan layar holografik yang menampilkan data tentang senjata tersebut. Di ujung bilah senjata terdapat bagian yang bercahaya, tampak seperti kristal energi yang menyala. Rangga memegang senjata yang lebih pendek, tetapi lebih berat dibandingkan dengan senjata Melisa. Senjata itu tampak seperti gabungan antara pistol dan pedang. Bagian pegangan senjata terdapat tombol-tombol kontrol dan layar holografik yang sama seperti senjata Melisa. Di ujung senjata terdapat bilah yang tajam, dan bagian atasnya terdapat meriam plasma yang dapat menembakkan proyektil plasma yang mematikan. Dengan senjata canggih itu di tangan, Melisa dan Rangga siap menghadapi pasukan Underlord yang kuat dan menakutkan. Setelah memegang senjata mereka yang baru, Melisa dan Rangga merasakan beratnya di tangan mereka. Senjata itu terbuat dari logam hitam berkilau, dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti pengatur kekuatan serangan, proteksi diri, dan lain-lain. Melisa merasa terkesima oleh teknologi di balik senjata itu, sementara Rangga terlihat gugup namun juga antusias untuk menggunakannya. Entitas itu memberikan instruksi tentang bagaimana cara mengendalikan senjata itu, dan mereka berdua mulai berlatih. Pada awalnya, mereka merasa kesulitan mengendalikan senjata yang berat dan kompleks itu, tetapi setelah beberapa saat, mereka mulai merasa nyaman dan menguasai pergerakan dasarnya. Mereka kemudian diteleport ke lokasi di mana pasukan Underlord berada. Saat tiba di sana, mereka melihat pasukan Underlord yang sangat besar dan kuat. Mereka merasa sedikit terintimidasi oleh ukuran pasukan itu, tetapi mereka memegang senjata mereka dengan erat dan siap untuk bertarung. Sialan, pasukan Underlord ini sangat besar. Kita harus hati-hati, kata Melisa, mencoba untuk tetap tenang. Tidak apa-apa, Melisa. Kita bisa melakukannya, kata Rangga, memberikan semangat. Mereka kemudian mulai menyerang pasukan Underlord dengan senjata mereka yang canggih. Senjata Rangga terlihat berbentuk pedang ganda dengan bilah-bilahnya yang terlihat seperti sayap kelelawar, sedangkan senjata Melisa terlihat seperti perangkat senjata jam tangan yang bisa menembakkan proyektil energi. Awalnya, mereka kesulitan karena pasukan Underlord begitu banyak dan kuat, tapi mereka mulai mengambil alih setelah beberapa menit. Mereka berdua saling membantu dan melakukan serangan-serangan yang terkoordinasi dengan baik. Senjata mereka terbukti sangat efektif melawan pasukan Underlord yang kuat. Namun, pada saat itu, salah satu dari pasukan Underlord muncul di belakang mereka dan menyerang mereka dengan senjata yang lebih besar dan lebih kuat. Senjata itu terlihat seperti sebilah pedang berukuran besar yang terbuat dari logam hitam yang sama dengan senjata mereka. Mereka berdua hampir terbunuh jika tidak diselamatkan oleh entitas yang tiba-tiba muncul dan memindahkan mereka ke tempat yang aman. Kalian berdua cukup baik, tapi kalian harus lebih hati-hati. Pasukan Underlord lebih kuat dari yang kalian kira, kata entitas itu. Mereka kemudian diteleport ke gua di mana mereka pertama kali memulai petualangan mereka. Entitas itu mengatakan bahwa mereka harus lebih kuat jika ingin mengalahkan pasukan Underlord. Kalian masih memiliki banyak waktu untuk berlatih, Melisa dan Rangga.
Kalian harus lebih kuat lagi jika ingin mengalahkan pasukan Underlord, kata entitas itu. Setelah berbicara dengan entitas, Melissa dan Rangga diteleport ke gua tempat mereka memulai petualangan. Entitas memberi mereka instruksi untuk tidak memamerkan senjata canggih mereka kepada siapapun, karena mereka tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Kalian dapat menyimpan senjata kalian secara virtual. Caranya dengan membuka portal seperti pintu, yang dapat kalian pindahkan kemana saja hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran dan gestur tangan. Portal itu hanya seukuran telapak tangan kalian, dan kalian dapat membuka dan menutupnya dengan mudah, jelas entitas kepada mereka. Epilog. Melissa dan Rangga saling tersenyum dan mengangguk mengerti. Mereka siap untuk memulai petualangan mereka dan mengalahkan pasukan Underlord. Dengan penuh semangat, mereka melangkah keluar dari gua dan memasuki dunia yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Mereka tahu bahwa mereka memiliki senjata canggih yang dapat membantu mereka dalam pertempuran, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus bijak dalam menggunakannya. Mereka bertekad untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan bertarung mereka, serta menjaga kerahasiaan senjata canggih mereka dari siapapun. Dengan langkah mantap, mereka melangkah maju dan siap menghadapi segala rintangan yang ada di depan mereka. Petualangan mereka telah dimulai, dan mereka akan berjuang untuk memastikan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang.